Pagi, salam semangat, salam sehat, salam merdeka, dan juga salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Nah, di minggu yang ke-6, di hari ini kita akan mempelajari materi dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, pemerintah, dan juga dalam ekonomi. Adapun tujuan materi pembelajaran kita di hari ini, siswa diharapkan mampu menganalisis dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan ekonomi, agar siswa dapat menyadari bahwa di balik kekejaman penjajahan Belanda ada hikmah di balik penderitaan rakyat. Jadi siswa juga dapat mencontoh semangat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan Barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Jadi pemerintahan kolonial itu menjalankan politik dengan cara politik pecah belah ataupun sering dikatakan sebagai divide et impera. Jadi tidak hanya melalui politik pecah belah, tetapi mereka juga melakukan pemerintahan itu dengan cara tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Misalnya, mereka pura-pura mengajak berunding malah ditangkap, atau pura-pura diajak berunding tetapi malah dibunuh. Seperti secara politik martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Rakyat Indonesia juga menjadi kelompok masyarakat kelas 3 setelah kelompok orang-orang Barat dan juga kelompok orang-orang Timur asing. Jika kita berangkat dari politik memecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, kekuatan kolonial Belanda itu pasti terus memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan baik itu kerajaan maupun juga pemerintahan bagi pribumi. Karena penguasa-penguasa pribumi ataupun orang-orang lokal dan juga rakyatnya kemudian menjadi bawahan para penjajah. Hal ini dapat menimbulkan sikap rendah diri di kalangan rakyat. Karena beberapa penguasa pribumi itu mulai tidak memperhatikan rakyatnya. Perlu disadari bahwa masa sebelum penjajahan dan sebelum terjadi yang namanya intervensi politik para penguasa kolonial, itu perkembangan sistem kerajaan ini berkembang sendiri-sendiri di berbagai daerah. Tapi, seperti telah disinggung sebelumnya bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, dia telah melakukan pembaruan bidang politik dan juga administrasi pemerintah. Daendels telah membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Kalau di daerah Jawa dia membagi menjadi 9 prefektur dan terbagi menjadi 30 kabupaten. Jadi setiap prefektur itu diangkat seorang pejabat kepala pemerintah yang disebut dengan prefek. Jadi seorang pejabat prefek ini diangkat dari orang Eropa, kemudian setiap kabupaten dikepalai oleh seorang regen ataupun dinamai sebagai bupati yang berasal dari kaum pribumi. Namun status bupati sampai dengan camat itu sepenuhnya menjadi pegawai negeri. Itu baru terwujud setelah diterapkannya sistem tanam paksa di pertengahan 1850-an. Dapat disimpulkan, maka para bupati ini telah kehilangan hak jabatan yang
diwariskan secara turun-temurun. Turun-temurun. Turun-temurun maksud Ibu. Karena setiap bupati itu merupakan pegawai pemerintah yang digaji. Siapa yang menggaji? Yang menggaji adalah para penjajah. Karena dalam struktur pemerintahan di masa kolonialisme dan imperialisme itu dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat dikatakan. Jadi sebagai penguasa tertinggi itu pada zaman itu dikatakan sebagai gubernur jenderal. Nah, di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raad van Ende. Apa tadi? Ya, Raad van Ende. Tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasehat. Dalam pelaksanaan pemerintahan itu juga dikenal adanya departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Nah, ada beberapa departemen-departemen yang dibentuk di tahun 1866 seperti ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Agama, Kerajinan, ada Departemen Pekerjaan Umum, Keuangan, Urusan Perang, kemudian dibentuk Departemen Kehakiman. Ada juga Departemen Pertanian yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri, dan juga Perdagangan. Nah, sementara itu, dalam pelaksanaan pemerintah dalam negeri itu sangat jelas adanya dualisme pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan dualisme pemerintahan? Yang dimaksud dengan dualisme pemerintahan itu adalah dalam satu negara itu ada dua yang menjadi panutan kita. Ada dua orang yang memerintah kita. Nah, ada pemerintah Eropa dan ada pemerintahan pribumi. Orang Eropa berarti orang yang menjajah kita. Sedangkan kalau pribumi adalah rakyat kita sendiri. Jadi di lingkungan pemerintahan Eropa ini terdapat pejabat wilayah yang paling tinggi, yakni residen. Ia memimpin wilayah keresidenan. Kalau di Jawa itu dia membentuk 20 keresidenan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda, ia mereformasi pemerintahan pada saat itu. Raffles yang berpandangan liberal itu mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Nah, masyarakat Jawa yang sudah terbiasa hidup dalam adat istiadat dan juga ikatan feodal yang kuat dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru. Karena itu, daripada penguasa bumi seperti raja, bupati, hingga kepada kepala desa harus mengikuti sistem pemerintahan dan birokrasi yang baru, dalam hal ini, pemerintah pusat dapat langsung berhubungan dengan rakyat tanpa perantara. Sebenarnya pekerjaan ini sudah diawali oleh Daendels sehingga Raffles tinggal menjalankannya saja. Jadi pembaharuan yang dilakukan Raffles ini juga menyangkut struktur pemerintahan dan juga peradilan. Pada masa pemerintahan Raffles ini juga bupati sebagai penguasa lokal harus dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Karena seorang bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah di bawah seorang residen. Jadi, Daendels ini memberikan istilah itu dengan prefect ataupun landors. Karena pada saat itu Raffles langsung membagi wilayah Jawa menjadi 10 keresidenan. Tetapi keresidenan ini dikepalai oleh seorang residen yang dibantu oleh beberapa asisten residen. Semua yang dilakukan Raffles ini bertujuan untuk melakukan transformasi sistem pemerintahan di Jawa, yaitu menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat patrimonial menuju sistem pemerintahan modern yang rasional. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan Raffles ini diperbaiki kembali. Di samping itu, untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan, pemerintah kolonial Belanda ini melakukan politik Pasifik kewilayahan yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, terus ada Sunda Kecil, Maluku, dan ada juga Papua. Nah,
Nah, penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar tahun 1905. Karena bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan Pax Neerlandica. Masa setelah itu, wilayah Hindia Belanda telah stabil dan di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Jadi wilayah inilah setelah proklamasi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dia mengenai bidang politiknya. Kali ini kita lanjut ke yang kedua, yaitu dalam bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Daendels, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja itu berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintahan kolonial. Dalam masa pemerintahan kolonial, itu mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Uang dan kekayaan mereka dikumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang itu, pemerintahan kolonial Belanda memperolehnya dari penjualan hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh orang-orang penjajah pada saat itu. Jalan raya pos yang menghubung Anyer sampai dengan Panarukan dibuka pada masa Daendels pemerintahan Hindia Belanda. Jadi jalan-jalan itu sebenarnya dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. Jalan yang dibangun itu menembus sebagian hutan dan juga gunung untuk menghindari rawa-rawa antara Jakarta dan juga Cirebon. Karena pembangunan jalan itu terkait dengan masalah politik yang sedang menimpa pemerintah, seperti masalah keuangan, ancaman Inggris, pemberontakan Banten, dan juga Cirebon. Banyak musuh-musuh Daendels pada saat itu. Nah, tindakan Daendels ini mendapatkan pujian dari Menteri Penjajahan, karena dengan membangun jalan itu maka akan mengurangi pengeluaran pemerintah, begitu katanya. Jadi pembangunan jalan sepanjang 1000 km itu dilakukan dengan cara kerja rodi. Siapa yang bekerja di sana? Yang bekerja adalah rakyat pribumi. Meskipun dibangun dengan kerja rodi, jalan itu berguna untuk memakmurkan yang namanya pedalaman Jawa sebagai konsekuensi yang teratur. Nah, selain itu menurut Daendels, jalan itu membawa keuntungan bagi penduduk setempat dengan semakin ramainya perdagangan. Meskipun jalan pos itu membawa perkembangan daerah yang dilaluinya, namun ada satu kritik yang dilontarkan kepada Daendels, karena pembangunan itu membawa dampak negatif yang terbesar bagi rakyat pribumi. Apa dampaknya? Dampaknya yaitu merenggut yang namanya jiwa manusia. Banyak loh jiwa manusia yang terenggut pada saat pembangunan jalan tersebut. Nah, pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemerintahan tanah dari tanah raja dan juga penguasa lokal ke pemerintahan. Ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan tanah inilah yang menyebabkan terjadi perubahan hubungan antara raja dan kaulanya, yaitu patron klein menjadi hubungan-hubungan yang bersifat komersial. Adanya penyewaan tanah ini berarti pemerintah mendapatkan pajak tanah dan kas pemerintah pun terisi. Jadi dengan demikian pelaku ekonomi itu adalah pihak swasta. Jadi sistem ini telah membuka kemerdekaan dalam bidang ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Jadi perdagangan bebas pun mulai dilakukan. Dalam kaitannya dengan ini, bila perdagangan bebas dilakukan, maka kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya.
Nah, sejak itulah sistem kegiatan ekonomi uang di desa-desa Jawa dan juga daerah lain di Hindia Belanda yang telah lama dikenal dengan sistem ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Setelah pemerintahan Raffles berakhir, itu digantikan dengan pemerintahan Hindia Belanda eh, yang mengakibatkan ekonomi uang itu terus berkembang dan juga kegiatan perdagangan pun semakin meluas karena perkembangan ini didukung oleh perkembangan dalam bidang perbankan. Itu sejak tahun 1828 era perbankan modern itu masuk ke Hindia Belanda. Tetapi pada masa itu De Javas Bank didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul berdiri bank-bank lain seperti ada Bank Nederlands Handelsmaatschap apa sih? Dan yang kedua itu ada The Nationale Handelsbank dan Ekompoto Bank. Selain itu juga berkembang bank-bank lain seperti bukan bank Jono, tetapi itu ada bank dari Inggris, ada bank dari Australia, dan juga ada bank dari Cina. Bahkan juga ada bank milik pribumi, yaitu bank desa ataupun sering dikatakan sebagai lumbung desa, bukan lumbung beras. Nah, dampak lain dari pemerintahan kolonial itu adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api yang berasal dari Jakarta ke Bogor, dan juga ada kereta api yang ada di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Tetapi pada tahun 1840 muncul penyelidikan tentang pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan dari Surabaya lewat Solo ke Jogja hingga ke Priangan. Pada September 1895, jaringan kereta api Semarang menuju Cirebon itu terbangun. Sedangkan jaringan kereta api juga dibangun di Sumatera. Perusahaan Zuid Sumatera Swarmeng itu membangun jaringan di Lampung sepanjang 62 km dan Palembang sepanjang 152 km yang telah beroperasi sekitar tahun 1917. Di Sumatera Barat itu sejak tahun 1833 telah dibangun kereta api, begitu juga ada di daerah Aceh. Di samping itu, jalur transportasi darat itu membawa banyak perkembangan dalam bidang perekonomian. Karena munculnya pelabuhan itu membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan. Terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke pelabuhan-pelabuhan hingga pelabuhan Hindia Belanda itu mulai tersambung karena didukung munculnya angkutan kapal laut. Nah, perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Itu tepat di tahun 1746, kantor pos pertama itu didirikan di Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Daendels membangun jalan pos yang berhubungan di wilayah Pulau Jawa. Itu terhubungnya jaringan kereta api dan jalan pos telah mempercepat pengiriman surat lewat pos, sehingga informasi itu semakin berkembang. Di Sumatera, pelayanan pos itu dilakukan dengan mobil, misalnya dari Palembang, Pantai Timur Sumatera dan juga Aceh. Pelayanan telegraf itu dimulai sejak 1855 sehingga informasi semakin cepat sampai. Jadi sistem ekonomi kapitalis itu mulai bangkit dengan ditandai oleh masyarakat Indonesia itu mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang menjadi ekspor di pasar dunia. Nah, itu dia materi kita di hari ini. Ibu harapkan dengan mempelajari materi yang tadi, kamu dapat mengambil makna
dan dapat mengambil pelajarannya untuk kehidupan kamu yang kedepannya. Ingat, kerjakan tugasnya, tadi tugasnya ada di dalam video, dan lengkapi catatanmu. Tetap semangat, tetap jaga jarak, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina.